Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Astro Komputer, yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara mengatasi prepare otomatis repair. Lah kok kemarin kan udah upload, gak apa-apa. Ini karena banyak ya, banyak teman-teman yang mengeluh tidak teratasi katanya. Udah ngelihat puluhan video di YouTube tapi nggak teratasi katanya. Nah, ini saya akan sharing tentang cara mengatasi. Cara ini sangat jitu teman-teman. Jadi ini saya upload ya karena ini adalah cara pamungkas. Tapi bukan bang pamungkas ya, cara pamungkas. Nah, ini yang error ini adalah laptop Asus ya. Laptop Asus seri AMD A9. Nah, kita akan nyalakan dulu ya laptopnya. Bagaimana errornya seperti apa? Jadi errornya itu prepare otomatis repair seperti ini teman-teman. Dia tidak bisa masuk Windows ya. Jadi bolak-balik saja di sini. Nunggu di sini terus nanti ada tulisan diagnosing your PC gitu kan. Nanti tampil ke layar boot option, layar blue screen seperti itu teman-teman. Nah, kenapa saya upload lagi? Ini khusus untuk teman-teman yang udah mentok gitu ya, udah melakukan segala cara tapi masih nggak bisa. Makanya saya upload ya. Ini solusi terakhir, solusi yang pasti akan mengatasi masalahnya ya. Asalkan ini masalahnya software teman-teman, bukan masalah mesin. Kalau misalkan ini disebabkan karena software, sudah pasti 100% pasti jadi laptop pasti normal lagi ya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai laptopnya error seperti ini, jangan khawatir, jangan bingung ya. Ditanya, Mas gimana solusinya gitu, ini saya masih error. Ikuti aja ya yang di video ini. Kalau misalkan masih bingung, ditanyakan lagi di kolom komentar seperti itu ya teman-teman ya. Atau misalkan mau WhatsApp saya, bisa WhatsApp saya ya, ditanyakan aja di WhatsApp, nanti akan saya bantu. Nah, ini teman-teman, dia setelah prepare otomatis repair munculnya ke sini ya. Munculnya itu seperti ini, dan kita udah memakai cara semuanya yang ada yang ada di sini ya. Menu yang ada di sini sudah kita coba, tapi semuanya nggak bisa. Dimulai dari startup repair, command prompt, uninstall update ya, system restore, itu tidak bisa, gagal teman-teman, gagal seperti itu ya. Jadi solusinya kan bingung, apalagi teman-teman nggak tahu. Atau misalkan teman-teman mencoba reset atau merefresh dan ternyata reset pun gagal, nah kan bingung ya. Jadi saya paham lah apa yang teman-teman rasakan ya dikala laptopnya error seperti ini. Makanya saya ingin banget membantu nih, ingin banget bantu teman-teman nih. Kebetulan saya juga tukang servis ya, jadi paham betul lah apa yang dirasakan yang punya laptop error seperti ini tuh. Apalagi laptopnya lagi dibutuhin banget gitu kan. Wah, tentunya sangat pusing ya. Nah, ini teman-teman, silakan teman-teman ketik notepad ya di sini ya. Ketik notepad ya di command prompt, dan di sini silakan klik file dan save as. Di sini itu cara ini 100% akan bisa ya, jitu akan mengatasi masalah prepare otomatis repair asalkan lokal disk C, lokal disk D yang ini masih terbaca teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan cek di sini. Kalau misalkan lokal disk C atau D atau E nya masih terbaca, pasti laptopnya akan baik-baik saja, akan sehat kembali ya. Asal teman-teman jangan nyerah, asal teman-teman jangan frustasi ya. Begitu saya bantu. Nah, begitulah teman-teman ya.
nanti saya akan kasihlah step by stepnya ya, cara mengatasinya. Dimulai dari membackup file, penting dulu ya, sebelum memperbaiki sistem. Nah, di sini kita akan mencoba membackup file C dulu ya ke local disk D. Agar apa? Agar file penting, misalkan skripsi atau data sekolah atau data kerja gitu kan, jangan hilang ya. Jadi kita backup dulu teman-teman, backup dulu agar datanya aman. Seperti itu ya. Untuk caranya sendiri sangat mudah ya, jadi simak saja videonya. Sebelumnya saya juga pernah upload ya cara membackup data caranya sama seperti ini ya. Yang bertanya katanya kurang jelas tulisannya Mas katanya. Maka dari itu saya putuskan untuk ngupload lagi, siapa tahu ini agak jelas videonya ya. Nah teman-teman silahkan, misalkan lagi error nih, teman-teman udah coba startup prepare atau misalkan sudah startup setting masuk save mode, nggak bisa, masih error gitu ya. Udah di reset juga Windowsnya masih error gitu ya. Nah ini nggak bisa diapa-apain selain install ulang. Namun sebelum install ulang teman-teman backup dulu datanya ya, agar datanya tidak hilang. Nah untuk caranya mudah banget teman-teman, silahkan ikuti langkah-langkahnya ya. Ini di backup ini teman-teman bisa memindahkan ke local disk D, atau misalkan teman-teman punya hard disk atau flash disk bisa juga di backup ke flash disk. Silahkan pilih command prompt ya, nanti dia restart seperti ini, dan tunggu sampai tampilan selanjutnya ya. Nah ini proses restartnya tidak begitu lama, kurang lebih 1 menit ya. Jadi jika ada tampilan seperti ini, silakan klik nama usernya ya. Jika ada passwordnya silakan masukin password, jika tidak ada silakan teman-teman klik continue saja. Nanti tampilannya akan seperti ini ya, tampilan CMD command promptnya seperti ini. Di sini teman-teman silahkan tulis atau ketik notepad, NOTEPAD, notepad ya. Kalau udah silahkan teman-teman tekan sekali enter ya. Nah ini tulisannya notepad ya, kita akan pergi ke notepad, silahkan enter saja. Maka tampilan seperti ini. Di sini teman-teman bebas ya, ngetik apa aja, mau 1 huruf juga nggak apa-apa. Ini untuk mengelabui sistem, untuk memanipulasi sistem ya. Klik file dan kita simpan tulisan ini. Sebentar saya perbesar dulu ya. Nah ini silakan teman-teman klik file dan pilih save as. Nah sistem kira kita akan menyimpan tulisan ini ya, padahal tidak. Kita hanya agar masuk ke sini untuk membackup data kita. Nah di sini teman-teman perhatikan ya, silakan scroll ke bawah. Di sini ada OS itu local disk C ya, dan ini local disk D. Silakan buka. Nah di sini itu artinya local disk C teman-teman ya. Jadi ada Windows user, program file 86 itu adalah local disk C. Silahkan buka user dan buka nama usernya. Nah di sini adalah data kita ya, di dokumen itu data kita. Contohnya kita akan mengcopy data di dokumen, silahkan klik kanan folder dokumennya ya. Di sini file Word Excel itu nggak kebaca teman-teman ya, tapi ada, cuma nggak kebaca. Jadi teman-teman copy langsung foldernya saja. Di sini klik kanan pilih copy dan klik lagi divisinya ya. Selanjutnya teman-teman cari lokasi mau ditaruh di mana datanya. Saya contohkan taruh di data D ya. Nah
teman-teman silahkan klik di sini, klik kanan, pilih paste seperti itu. Teman-teman bisa juga dipindahkan ke flash disk ataupun hard disk, yang penting flash disk harusnya dicolokkan ya. Nah, ini proses loading. Nah, kok nggak ada gitu, udah di copy nggak ada. Teman-teman hanya perlu klik kanan terus merefresh. Nah, maka akan muncul file yang tadi kita copy. Nah, akan saya contohkan sekali lagi ya. Kita cari local disk C-nya, buka local disk C-nya, buka folder user, buka nama usernya, dan kita contoh ya, contoh kita akan mengcopy lagi, yaitu folder mana ya, folder musik ya, musik. Silahkan klik kanan, pilih copy, dan pilih lokasi di mana akan di copy-nya ya. Nanti klik kanan, pilih paste. Nah, ini proses copy seperti ini ya, jadi harus di refresh agar muncul. Nah, untuk teman-teman misalkan kursornya lagi loading, itu adalah proses copy ya, jadi kursornya nggak segitiga, nggak tanda panah gitu, itu lagi proses loading. Jadi kursor yang udah tanda panah berarti proses copy-nya sudah selesai. Nah, inilah cara menyelamatkan data atau membackup data dalam keadaan laptop tidak bisa masuk Windows, laptop error, laptop blue screen gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung atau misalkan belum jelas, ditanyakan lagi di kolom komentar ya. Jadi sengaja saya upload lagi siapa tahu video yang satu ini lebih jelas kayak gitu ya. Nah, ketika data penting sudah teman-teman selamatkan, sudah dipindahkan ke D ataupun ke flash disk ataupun ke hard disk eksternal, selanjutnya kita akan download master installernya menggunakan laptop lain atau PC lain. Caranya sama ya. Jadi ya mas, saya punya laptop satu misalkan, ini juga error ya, saya sarankan minjem dulu lah ke temen ya, nggak lama kok, paling lama juga 2 jam lah ya untuk mendownload installernya. Jadi teman-teman harus punya flash disk kosong minimal 8 GB, terus ada koneksi WiFi ya. Pinjam dulu kalau misalkan nggak punya laptop lain, atau misalkan punya PC atau laptop lain ya lebih bagus, nggak perlu minjem, langsung kita downloadnya seperti itu. Di sini tuh kita akan download ya, download installer Windows ke website resmi. Jadi kita akan install ulang tanpa menghapus original bawaan laptopnya. Jadi aman teman-teman. Windows kita tidak akan menjadi bajakan. Windows kita kalau misalkan bawaannya ori, ya tetap original, akan teraktivasi otomatis ketika connect internet. Jangan khawatir ya. Kalau misalkan bingung atau ragu, ditanyakan lagi di kolom komentar ya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk caranya sendiri jadi seperti ini ya. Bootable Windows 10 itu untuk apa sih kegunaannya? Jadi kegunaannya itu sangat banyak. Yang utama itu untuk install ulang. Nah, dan bisa juga untuk servis software error ya, kayak recovery, nge-reset, atau sistem restore, atau mengatasi blue screen, error sistem lainnya. Maka kita memerlukan master bootable-nya. Oke, lanjut download. Di sini teman-teman ketik aja download Windows 10 ISO from Microsoft Sheet ya, yang ini. Nah, dan teman-teman silakan download toolnya ya, software tool ini yaitu untuk mendownload Windows sekalian memburning file ke flash disk atau ke DVD-nya. Jadi teman-teman bisa memburningnya langsung lewat USB flash disk atau DVD ya. Saya di sini akan mencontohkan memburning lewat di DVD. Oke, buka saja software yang sudah di-download. Dan Chrome-nya silahkan di close aja ya.
Nah, di tampilan ini silakan teman-teman pilih accept. Nah, dan di sini teman-teman pilih yang kedua ya, membuat instalasi media USB atau DVD ya. Membuat instalasi, jangan yang atas ya. Silakan next saja. Nah, di sini checklist ini hilangkan dulu. Untuk bahasa teman-teman bisa tentukan sendiri ya, mau bahasa Indonesia atau Malaysia atau Jepang gitu, bisa tentukan sendiri. Kalau saya bahasanya default aja ya, sistemnya saya akan memakai 64 bit karena zaman sekarang banyak yang memakai 64 bit. Nah, ini penting ya, kalau yang ISO file untuk DVD, USB untuk flash disk. Karena saya memakai flash disk ya, saya pilih flash disk. Jadi teman-teman kalau pakai DVD pilih yang ISO ini ya, pilih yang ISO. Saya akan mencontohkan download dan memburningnya memakai USB. Dan jangan lupa colokan dulu ya, itunya apa, flash disknya. Nah, ini flash disk saya sudah dicolokkan. Jangan sampai lupa sebelum kita mengklik next. Nah, ini ketika sudah dicolokkan, silahkan teman-teman pilih next ya. Dan ini sudah dipastikan USB flash drive. Nah, di sini silahkan teman-teman next saja. Nah, proses download sedang berlangsung ya, dan ketika sudah nanti Windowsnya terdownload, maka akan otomatis memburning file ke USB atau CD kaset. Jadi di proses ini teman-teman silahkan tunggu saja, internetnya jangan sampai terputus atau kehabisan baterai ya laptopnya. Jadi cara ini cara yang paling disarankan, recommended ya, daripada download Windows bajakan, mending download Windows originalnya. Jadi file yang kita download melalui situs resmi gitu ya, bisa mengembalikan Windows original yang hilang. Contohnya di laptop sekarang, laptop baru itu bawaannya sudah ada Windows original ya. Jadi ketika tidak sengaja sama pemiliknya di reset atau diinstal ulang sehingga originalnya hilang, maka solusinya yaitu menggunakan Windows bootable original ini. Maka Windows bawaan laptop pun akan original kembali, bisa dipastikan 100% original kembali ya. Cara ini aman, silahkan teman-teman coba aja sendiri ya. Ini proses download ini tergantung lama atau lambatnya, tergantung kecepatan internetnya juga ya teman-teman ya. Jadi sabar saja. Ini karena saya sudah membuat itu, sudah mendownload, saya tidak akan merekam semuanya ya. Ini akan saya cancel karena saya sudah mendownload dan saya sudah membuat. Saya percepat saja videonya ya, agar durasinya tidak terlalu panjang. Nah, dan di proses ini teman-teman silahkan tunggu sampai selesai ya proses download. Ini download sekalian burning ke flash disk. Jadi silahkan tunggu saja. Ini tidak akan saya videokan sampai selesai ya, karena ya lumayan lama durasinya, nanti akan panjang, nanti uploadnya lama juga ya teman-teman. Kalau misal pun ini sudah, nanti juga ada pemberitahuan finish seperti itu ya, finish dan close. Nanti kalau misalkan udah finish, silahkan klik finish dan eject flash disknya, keluarkan flash disknya, dan selanjutnya kita akan install ke laptop yang error seperti itu teman-teman. Nah, di sini ini adalah flash disk yang sudah kita masukkan Windows installer yang tadi kita download ya, dan ini mereknya Verbatim. Ini sudah ada Windows 10 original yang di download di website resminya. Jangan khawatir Windows originalnya hilang ya, tidak bakalan hilang ya teman-teman ya, jangan khawatir. Nah, untuk mempraktekkan semua ini teman-teman jangan takut,
jangan ragu ya, karena saya pandu, saya selalu aktif kok di YouTube ya. Jadi kalau misalkan teman-teman komentar, saya akan langsung balas kok. Saya ada ya. Teman-teman tanya aja, jangan malu, jangan ragu, jangan takut mencoba, jangan takut salah ya. Silahkan teman-teman restart laptopnya dan tekan-tekan tombol ESC untuk masuk pengaturan boot option. ESC ya untuk laptop Asus. Untuk laptop HP sama, untuk laptop Acer F12, untuk laptop Lenovo F9 ya. Kalau misalkan berbeda ditanyakan lagi di kolom komentar ya. Nah, ini tampilan boot option laptop Asus. Kita akan menginstalnya menggunakan USB verbatim ya. Di sini silakan teman-teman pilih UEFI ya. Pilih UEFI. Klik saja, nanti dia akan booting otomatis ke flash disk. Maka proses penginstalan Windows akan segera dimulai. Nah, ini kenapa layarnya kok gini? Ini kebetulan kondisi RAM-nya pun lemah ya, jadi kayak gitu. Gak apa-apa, nanti juga itu mah hilang ya, seperti ini hilang. Nah, ini tampilan awal ketika kita mau install ulang teman-teman. Install ulang Windows original ya. Nah, di tampilan ini teman-teman hanya tinggal pilih next saja ya. Kalau untuk bahasa itu mah nanti waktu ya, bisa diatur nanti saja. Silahkan pilih install, nanti akan loading seperti ini ya, dan akan tampil seperti ini ya teman-teman. Silahkan checklist yang tanda kotak, ini ya. Selanjutnya next, dan teman-teman pilih yang custom, jangan yang atas ya. Kalau yang atas kan upgrade ya, kalau kita akan menginstal ulangnya. Jadi teman-teman pilih custom. Nah, di sini yang harus teman-teman benar-benar perhatikan, hati-hati ya, ini bisa menghabiskan data penting. Jadi pahami baik-baik ya. Di sini itu di drive partition 4 itu ya, itu adalah local disk di mana tempat Windows kita berada. Partition 4 itu local disk. Teman-teman fokus ke GB ya, fokus ke ukuran GB, gigabit ya. Fokus ke GB nya, bukan MB. Nah, silakan teman-teman format local disk C nya, dan teman-teman jangan ganggu local disk D nya. Local disk D nya itu yang bawahnya ya. Nah, ini juga teman-teman silakan format yang MB ini, yang MB ya, yang MB silakan format, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman jangan memformat yang di bawah local disk C ya. Ini adalah local disk D, ini jangan diformat ya. Kalau misalkan sudah dipastiin ya di local disk C, primary paling atas itu adalah local disk C, silahkan next. Maka penginstalan akan berada di local disk C, masih local disk C ya, seperti itu. Jadi local disk D di primary yang kedua itu jangan diganggu. Kita hanya memformat local disk C dan atasnya yang ukuran MB ya. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ragu, misalkan mas saya ragu nih, gimana, tolong dipandu ya, boleh, saya akan pandu ya, saya akan bantu. Karena saya bikin channel juga atau ngupload juga ingin membantu teman-teman yang lagi kesusahan, yang lagi bingung, yang lagi kena masalah. Dan saya berharap banget ini videonya juga bisa membantu ya, apalagi bermanfaat gitu, apalagi dapat pahala jariah gitu. Saya senang banget pokoknya ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah proses install. Ini kurang lebih prosesnya 10 menit sampai 15 menitan. Di proses ini teman-teman sambil charger ya, jangan sampai kehabisan baterai. Sambil charger, tidak lama kok, paling lama juga 20 menit ya. Nah, ini saya percepat teman-teman videonya agar durasinya juga tidak panjang ya. Ditunggu saja. intinya teman-teman itu harus berani sendiri ya, mau belajar gitu.
Jadi poin pertama melihat video ini, yang pertama teman-teman nggak perlu pergi jauh-jauh ke tempat servis, nggak perlu modal-modal bayar jasa gitu kan. Dan yang paling penting teman-teman dapat ilmu baru untuk memperbaiki laptop sendiri gitu. Bangga gitu kan bisa memperbaiki laptop sendiri tanpa dibawa ke tukang servis ya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman niat belajar ya, niat belajar. Mungkin cara penjelasan saya agak belepotan ya teman-teman ya, agak pabaliut, berantakan banget ya, pabelit. Nggak apa-apa ya, jadi emang saya ini lagi proses belajar bicaranya masih amburadul. Oke teman-teman, ditunggu saja ya sampai 100%, sampai selesai proses install Windows-nya. Saya sih khawatirnya teman-teman ini masih bingung masalah di partisinya. Saya khawatir karena biasanya yang salah itu di proses partisinya, ada yang ngilangin data gitu. Tapi saya sarankan sih teman-teman bertanya lah ya, bertanya kalau misalkan ragu, kalau misalkan bingung, bertanya di kolom komentar, atau misalkan mau ngechat saya di WhatsApp boleh, silahkan. Saya seneng kok kalau misalkan teman-teman minta bantuan, apalagi saya bisa bantu. Seneng banget ya, seneng banget. Paham kok apa yang teman-teman rasakan kalau misalkan lagi punya masalah seperti ini nih, bingung gitu, udah pakai semua cara bingung. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini mah ibaratnya cara terakhir lah, cara terakhir, nggak ada cara lain ya. Ini cara terakhir dan pasti berhasil jika emang masalahnya masalah sistem. Kalau misalkan rusak harddisknya ya tentu nggak bakalan bisa ya, harddisk itu harus diganti, terutama masalah mesin mah. Nah ini prosesnya akan restart sendiri kalau misalkan sudah beres teman-teman. Jadi teman-teman itu ketika restart seperti ini ditunggu saja, nanti juga laptopnya akan masuk Windows sendiri, akan mengkonfigurasi otomatis seperti ini ya. Ini itu saya videoin malam-malam, sekarang pukul 1 ya, saya videoin sengaja ya, karena emang banyak banget yang ngeluh masalah otomatis repair ini, banyak banget yang ngechat ke saya ya, sampai saya senang bergadang. Aduh. Senang saya, jadi banyak teman, tiap malam banyak teman, banyak yang nemenin. Nah ya teman-teman, proses awal akan masuk Windows, ini itu tanda-tandanya laptop kita akan sehat kembali, akan pulih kembali seperti sedia kala ya. Seperti itu teman-teman. Aduh, sambil ngopi teman-teman ya, jadi biar mantep, biar adem ya. Kalau di sini cuacanya sangat gerah banget, jadi saya sambil kipas-kipasan. Nah, jadi kipas kesorot ke sini tuh jadi mic-nya kurang jelas, kayak ketiup-tiup gitu ya. Makanya suaranya kurang jelas. Di sini tuh di video ini nggak semuanya sama settingnya ya. Jadi untuk teman-teman misalkan settingannya beda, mas beda nih, nggak sama-sama video misalkan, saya sarankan chat saya ya, komen, tanyakan beda mas, minta solusi gitu, nanti saya akan kasih solusi ya teman-teman ya. Seperti itu kalau misalkan ada perbedaan. Nah ini silahkan teman-teman next saja ya, dan yes pokoknya next yes ya. Kalau tampil seperti ini klik skip ya, dan nanti akan muncul tampilan internet seperti ini. Teman-teman pilih yang bawah, yang ini ya, dan nanti pilih yang bawah lagi, yang ini. Nanti akan disuruh memasukkan nama. Silakan teman-teman ketik nama bebas di sini ya, bebas, mau nama istriku sayang atau suamiku sayang ya,
bebas ya di sini mah, namanya mau apa aja bisa diganti kalau misalkan sudah masuk Windows. Password nanti aja lah passwordnya, silahkan di next saja. Nah, next lagi terus, pokoknya next ya. Di proses ini next saja pokoknya, iya aja gitulah, setuju aja. Untuk saran sih ya, untuk saran teman-teman, kalau misalkan teman pakai Windows 10, Windows update-nya itu dimatiin, jangan dihidupin. Biasanya kan error itu gara-gara update yang tidak sempurna 100%. Dia update, error otomatis repair, seperti itu ya. Nah inilah detik-detik masalahnya akan teratasi. Jadi layarnya endut-endutan. Nah, silau redup, tuh ada orang di belakangnya, dia lagi asik main game, kita lagi asik belajar. Kita anggaplah ini kita ini lagi belajar teman-teman, lagi belajar nyerpis sendiri ya. Nah untuk teman-teman nih, kalau misalkan suka videonya like ya, kalau misalkan gak suka dislike nggak apa-apa, kalau misalkan berkenan subscribe channelnya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Sudah mampir pun saya sudah senang ya teman-teman, sudah mampir pun ke video ini saya sudah senang, sudah terima kasih. Nah sudah selesai teman-teman, dan ini sudah bisa masuk Windows, laptopnya sudah pulih kembali. Yes, sudah sehat ya. Jadi teman-teman ini hanya tinggal menginstal driver, dan caranya aja ada di video saya yang lain ya, silahkan dicek di playlist channel. Dan teman-teman tinggal proses download aplikasi kayak Google Chrome, Microsoft Office, itu tinggal di download ulang ya, tinggal di download ulang, dan kita akan cek data D nya apa masih ada, apa hilang ya. Nah ternyata masih ada teman-teman, data D ini masih komplit, datanya masih lengkap ya. Begitulah teman-teman caranya mengatasi prepare otomatis repair dengan cara pamungkas. Ingat, bukan Bambang Pamungkas, tapi cara pamungkas, cara terakhir ya. Tapi itu syaratnya harus ada laptop lain yang benar, atau misal pun nggak punya laptop lain atau PC lain, teman-teman harus pinjam ke teman. Pastilah teman ngasih minjem ya, nggak bakalan nggak ngasih. Masa teman pelit kan, nggak bakalan teman pelit gitu, pasti ngebantu teman yang lain yang lagi kesusahan, pasti kayak gitu. Kalau misalnya kita minjem laptopnya pasti dikasih lah. Oke teman-teman, untuk tutorialnya mungkin cukup sampai di sini saja. Untuk cara bicara saya yang belepotan, amburadul, acak-acakan, mohon dimaaf ya teman-teman ya. Mohon dimaklum karena saya kurang pandai dalam berbicara. Ya teman-teman, jangan lupa like atau subscribe channelnya agar channelnya bisa lebih berkembang, bisa lebih semangat dalam berbagi ilmu komputer, dalam memperbaiki masalah laptop dan komputer ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.